dan reaksi yang berdampak baik dan juga yang berdampak buruk. Hal ini tidak saja terjadi dalam lingkungan gereja dan jemaat, tapi juga terjadi dalam lingkungan pemerintah serta masyarakat. Gereja Masehi di Injili di Timur pada masa kini juga banyak diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan masalah, serta berbagai tindakan. Di gereja juga terdapat begitu banyak protes terhadap para pejabat gereja. Bahkan ada juga yang suka tolak dan usir pendeta. Tapi saya percaya di jemaat Enonapi ini tidak ada yang seperti itu. Ataupun kalau ada juga, lebih baik bertobat ya. Sebab kalau tolak pendeta itu tolak pekerjaan Tuhan. Kalau tolak pekerjaan Tuhan, sama juga dengan kita menolak Tuhan yang memberi pekerjaan pelayanan. Tentu kau tahu semua sudah mau tolak Tuhan. Tentunya terhadap persoalan-persoalan yang selalu terjadi, dua pihak dipersalahkan. Yang pertama, kesalahannya bisa saja terletak pada pemimpinnya. Yang kedua, bisa saja pada orang yang dipimpinnya. Sebab antara pemimpin dan orang yang dipimpin harus sehati sepikir. Harus memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Harus memiliki visi dan juga misi yang sama. Ya, kalau ibarat berjalan, walaupun tidak sekendaraan, tetapi tujuannya satu. Atau kalau ibarat kerja pikul benda yang ada, mungkin bendanya berbeda-beda ya, tetapi setidaknya di berat sana. Atau biasa ada yang bilang begini, makan tidak sepiring tapi sama-sama kenyang. Tidur tidak sebantal tapi punya mimpi yang sama. Sebab kalau seorang yang bermimpi itu dia tetaplah mimpi. Tetapi kalau semua orang bermimpi, itu dia akan menjadi sebuah kenyataan. Karena itu dua orang harus punya satu tujuan. Amin. Kok Bapak Mama? Amin. Haleluya. Bapak Mama, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertanyaan reflektif bagi kita sekalian di dalam perenungan firman Tuhan pada siang hari ini adalah, siapakah dan bagaimanakah seorang pemimpin yang baik dan dapat kita banggakan? Tentunya terhadap pertanyaan ini semua kita memiliki nilai ideal tentang figur dan juga profil seorang pemimpin yang baik. Dan wacana-wacana itu tentu kita akan kemukakan dan juga kita bicarakan
bukan berdasarkan kriteria ataupun sudut pandang kita yang kita bangun sendiri. Ada yang beranggapan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak saja bijaksana, tetapi juga yang suka bijaksini. Ya, tidak saja bijaksana, tapi juga yang suka bijaksini. Yang suka bijak situ atau bijak keliling sana sini. Ada yang bilang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang suka memberi bantuan sosial. Meskipun dia punya hati, sonde hati sosial. Tapi setidaknya dia suka kasih bantuan sosial. Maka orang akan bilang, oh ini pemimpin lekong kah. Orang banyak suka berbicara tentang keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin. Dengan menunjuk pada pembangunan fisik, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Kalau seorang pemimpin dia berhasil dalam hal-hal tersebut, dia akan cukup dikenal. Banyak orang akan terus membicarakan namanya. Dalam perikop pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat seorang figur pemimpin yang baik dan dapat kita banggakan dan teladani dari beberapa sikap baiknya. Jadi Bapak Mama Saudara sekalian, firman Tuhan itu bertujuan untuk kita belajar, ya. Belajar untuk melakukan dan belajar juga untuk tidak melakukan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Mama? Karena melakukan dan tidak melakukan itu ada baik dan benarnya. Contohnya, kalau mau belajar dari firman Tuhan tentang cerita dari Raja Salomo. Kalau belajar dari Salomo untuk persembahkan 1000 kurban itu leko, benar, baik. Tetapi harus juga hati-hati. Jangan belajar dari Salomo untuk harus punya 1000 istri. La'nane kalekova. Jangan ketika baca Salomo punya 1000 istri, dia itu berbuat baik, ketong keluar dari sini bilang, lelo ibu pendetan etun kai, maka om saim le femnasi feo. Tidak benar. Belajarlah untuk jangan melakukan yang tidak benar. Atau ada yang sudah mulai belajar supaya ikut Salomo 1000 istri. Saya percaya tidak ada Bapak Mama. Salomo adalah seorang pemimpin yang baik. Ia terkenal sebagai bapak pembangunan Israel. Ia berhasil membangun bait Allah yang sangat megah dan istana yang kolosal di Yerusalem. Hikmat yang ada pada Salomo tiada taranya. Dalam pembacaan kita dikatakan, sebelum dia tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat serupa. Bahkan setelah dia, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyerupai dia. Salomo disebut-sebut sebagai pemimpin kesukaan Tuhan. Ia terkenal sebagai bapak pembangunan tadi saya katakan. Itu disebabkan ia lebih mendahulukan Tuhan atau mengutamakan Tuhan dalam pekerjaan dan juga dalam dia mengambil setiap keputusan.
Salomo adalah sosok pemimpin yang selalu setia untuk mencari wajah Allah. Saat dia berhadapan dengan krisis ataupun berbagai persoalan, masalah, dia mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam gerakan pembangunan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal dari Salomo yang patut untuk dikenang, dikumpulkan dan disimpan dalam hati sebagai kekayaan iman untuk dilakukan. Setidak-tidaknya kita bisa peroleh dari bacaan kita siang ini. Salomo memulai kepemimpinannya sebagai Raja Israel dengan sebuah sikap, yaitu berlutut. Dia seorang raja dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya. Dia sangat terkenal. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, itu ditegaskan pada ayatnya yang pertama. Tetapi dalam dirinya, dia membuat dirinya kecil di hadapan Allah. Dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Sebagai seorang pemimpin yang berhasil, sekali lagi di hadapan Allah, dia membuat dirinya kecil. Meskipun dia adalah pemimpin yang besar. Karena itu kata Yesus, dia adalah pemimpin yang melayani. Bersama para pegawai, Salomo pergi ke Gibeon, tempat di mana Musa dahulu membuat kemah pertemuan. Di sana Salomo berdoa memohon hikmat dari Allah untuk melaksanakan kepemimpinan dalam takut akan Tuhan dan demi kebaikan orang-orang yang dipimpin. Bapak, Mama, ini sungguh sebuah teladan yang bisa kita tiru. Ya. Salomo Raja Israel yang besar itu memulai karir sebagai pemimpin umat Tuhan dengan berdoa. Dia mempersembahkan 1000 kurban bakaran bagi kemuliaan Tuhan. Salomo mulai dengan 1000 kurban. Berdoa di awal dan bersyukur saat memulai sebuah karya atau sebuah tugas tanggung jawab. Bukankah itu hal yang bisa kita teladani? Yesus sendiri berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Mama, Salomo tidak memburu kekayaan. Salomo tidak mengejar popularitas. Dia juga tidak memuja-muja kekuasaan. Dia tidak menjadikan dirinya bos besar di hadapan Tuhan. Tidak. Dia tidak duduk seperti tuan, lantas harus diperlakukan seperti Tuhan. Tidak. Tetapi dia tampil sebagai seorang pelayan masyarakat, abdi Tuhan. Dia memilih untuk bekerja seperti seorang hamba, supaya dia bisa makan seperti seorang raja. Kalau sekarang Bapak Mama justru kebalikannya yang terjadi.
duduk seperti tuan, lantas mau makan seperti raja. Bapak, Mama, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan seorang pemimpin menurut tolak ukur Alkitab tidak saja ditentukan oleh kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, politik, atau gencarnya pembangunan fisik dan lain sebagainya. Ya, memang hal-hal itu penting, Bapak Mama, ya. Tetapi bukan itu yang paling utama. Di Israel seorang pemimpin dinilai berhasil apabila ia dalam seluruh aktivitas pembangunan dan pemerintahan dia mampu untuk melaksanakan semuanya itu dengan baik. Dia boleh menjadi seorang pemimpin yang bisa menjaga agar umat yang ia pimpin tidak berpaling dari Allah dan menjadikan sesuatu yang lain sebagai ilah. Maka dia disebut sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menjaga umatnya dan pada akhirnya mereka harus berpaling kepada ilah-ilah yang lain, uang, kekuatan politik, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan dianggap atau dipandang sebagai pemimpin yang berhasil. Raja ideal menurut pandangan Alkitab adalah dia yang mendorong rakyatnya untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kemelut dan ributnya kehidupan yang mereka jalani. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Sehingga firman Tuhan berkata, lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Di sanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan.